Lanjut ke pembahasan buku. Saya perkenalkan sedikit tentang Mas Ruli. Nama lengkapnya Ruli N. Riantiarno. Jika Bapak Ibu mengenal siapa itu ya? Sing R. Riantiarno ya, ini ponakannya. Jadi cukup kompeten dalam bidang sastra. Beberapa bukunya juga sudah diterbitkan. Jauh-jauh dari Ponorogo, baru saja datang, terus langsung ke rumah Banjarsari ini. Mari Mas Ruli. Oh, kopi kui. Sehat Mas Ruli. Alhamdulillah, sehat, sehat, sehat. Sekarang ngendi? Jadi katanya ada pertanyaan yang wajib untuk orang-orang Ponorogo itu dari mana dulu ya? Iya. Sekolah Iya. ngendi itu wajib ya? Wajib itu. Mungkin seperti Assalamualaikum, salam sejahtera gitu. Iya. Oh iya. Iya. Kebetulan saya bukan ponakannya Nano Riantiarno atau siapapun itu, gitu ya. Kebetulan Hanya saja ya? nama saya belakangnya ada Riantiarnonya. Gitu. Kebetulan aja. Mas Ruli udah baca-baca buku, sudah baca buku puisinya Pak Wibowo ini. Sudah, Saya Mas. kemarin kepikiran ya, Wibowo itu sebenarnya artinya apa ya? Sampai saya browsing-browsing juga. Ini saya bacakan dulu ya. Nanti sesuai dengan orangnya apa enggak. Wibowo ini artinya sangat berkarismatik, menyenangi gaya. Gaya apa ya ini ya? Mengasihi dan menjadi pecinta ulung. Wah, gimana Pak Wibowo? Pacarnya banyak dulu mesti ya. Mungkin sekarang sudah insaf. Jangan bilang kalau ada mantannya di sini ya. Terus orang ini susah dikenali tapi layak dikenal dan bisa dipercaya dengan rahasia apapun dalam hidup. Oh iya, cocok Pak. Orang ini menyuarakan isi hatinya dan tidak sengaja menutupi sesuatu. Betul. Puisinya ini sangat jujur, lugas gitu. Jadi apa-apa di gaya puisi. Jadi mungkin hampir setiap hari buat puisi Pak Wibowo ya. Kayaknya nggak bisa lepas dari rasa kritis apa-apa di komeni ya. Nek seneng banget, nek anyel-anyel banget ya kita ya. Bisa juga. Oke Mas Ruli, dari pembacaan tentang bukunya Pak Wibowo ini seperti apanya? Dan ternyata setelah saya buka juga, saya seharian baca puisi ini. Saya coba di depan cermin juga caranya deklamasi. Tapi ya tetap cocok ternyata. Mungkin dari pembacanya apa yang bisa disampaikan? Oke. Selamat malam, terutama Pak Wibowo dan juga semua hadirin yang ada di sini. Gitu kan. Pertama tentu saja mengucapkan selamat kepada Pak Wibowo atas terbitnya buku Aroma Tak Sedap yang diterbitkan oleh penerbit buku sastra Nomina. Mungkin itu ya semacam ucapan yang harus pertama kali dilontarkan ketika ada yang menerbitkan buku gitu loh. Dan bersyukurnya kita bisa merayakan di sini bersama-sama gitu loh. Karena ya bagaimanapun ya setiap buku itu mencatat perjalanan diri penulisnya gitu loh. Iya, tidak bisa dilepaskan juga ya. Ya, dan barangkali juga akan memantik untuk teman-teman yang di sini hadir untuk menerbitkan buku juga, kan tidak menutup kemungkinan untuk itu gitu ya. Itu dan ya kemudian aroma tak sedap. Kalau Mas Kesit tadi menyinggung soal COVID tadi, bau gitu kan. Judul buku ini membuat saya penasaran. Pertama adalah ketika membicarakan tentang aroma tak sedap, berarti ada sesuatu yang tidak beres gitu loh, yang tidak baik-baik saja gitu loh. Karena pada umumnya ya kita ingin kita ingin menikmati sesuatu tentu saja yang sedap-sedap gitu kan. Iya. Ada hal yang semacam gangguan gitu, semacam distorsi gitu loh. Dan beruntungnya Pak Wibowo bisa menuliskan dalam sebuah buku ya. Dan sangat tepat menurut saya ketika buku ini diberi kumpulan puisi ini diberi judul Aroma Tak Sedap gitu ya. Karena ada sesuatu yang yang benar kata Mas Kesit juga, bahwa mungkin Pak Wibowo mempunyai sesuatu yang mengganggu gitu, menggelisahkan buat diri penulis sehingga akhirnya dituliskan jadi puisi daripada sekadar
mau miso-miso Ya, neng miso-miso neng- media sosial gitu ya Mas ya. Yang FB atau FB Ya, ya, FB. mungkin kalau generasinya Pak Wiho FB senengan ya. Ya Kayak generasiku juga. generasi indigenan juga FB Mas. Aku wis tuwa. Oh. Ya Iya, betul. mungkin itu ya lebih apa ya, lebih ada semacam semacam jalan untuk menyalurkan sesuatu yang mungkin menggelisahkan bagi diri seseorang gitu kan, melalui lah, dan di sini terbit lewat buku puisi gitu kan. Tapi emang Pak Wiho ini kayaknya sangat apa ya, kemana-mana gitu. Jadi artinya apa-apa juga dikritisi dalam buku ini. Jadi dan sangat hatinya itu lembut sekali. Jika melihat sesuatu itu pasti terus jadi puisi. Ada beberapa hal yang saya baca itu cukup apa namanya, relate sama kehidupan orang lain gitu. Iya, dan ya saya percaya bahwa karya sastra itu merupakan apa ya, salah satunya merupakan respon dari zamannya gitu kan. Dan ya di sini kalau kita melihat apa ya, melihat entah itu televisi ataupun channel YouTube ataupun media sosial, ya keadaannya kan sangat apa ya, informasi itu sangat deras sekali gitu loh. Sangat cepat. Kemarin politik terus ganti timnas Indonesia gitu Iya. kan, hari ini apalagi Dan orang di gampang sana lupa sebagainya. dengan hal-hal itu ya. Iya, apa ya, seakan bahwa yo itu akan cepat berlalu gitu loh. Dan Pak Wibowo mencoba saya menafsirkannya ya, Pak Wibowo mencoba mencatatkan itu, bahwa ada sesuatu yang sebenarnya juga tidak bisa kita kesampingkan dengan cepat gitu loh. Bahwa ada sesuatu yang menjadi gangguan dalam kehidupan ini gitu ya. Seperti yang ada di Skapur Sirih dari Pak Wibowo sendiri, bahwa saya bacakan ya. Aroma tak sedap memotret keresahan realita kehidupan sekarang, bukan hanya diri sendiri, lingkungan masyarakat, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Berarti ada sesuatu yang sebenarnya dari personal gitu, sisi pribadi. Kemudian Pak Wibowo mencoba untuk apa ya, menafsirkannya secara lebih luas gitu loh, bahkan pada tingkatan berbangsa dan bernegara gitu loh. Itu Ya. sesuatu yang agung gitu loh Mas. Ya mungkin apa ya, sekelumit Skapur Sirih ini juga mewakili secara keseluruhan buku dan Betul. tepat guna gitu kan. Iya. Kemudian ada apa ya, ada catatan yang ketika saya membaca puisi-puisi Pak Wibowo ini adalah bahwa benar bahwa manusia itu tidak lepas dari kemarahan akan suatu keadaan gitu kan. Dan ya bahwa ada kemarahan yang memang bisa diluapkan gitu. Ada kemarahan yang semacam ketika masuk dalam puisi itu semacam dihaluskan gitu loh. Betul. Bahwa ya memang keadaan tidak baik-baik saja bagi penyairnya ya yang merasakan gitu kan. Tapi dia mencoba untuk apa ya? Penulis mencoba untuk membawa pada yang lebih luas, yaitu dimensi pembaca. Dan ada rasa, ketika saya baca itu ada rasa bahwa kemarahan penyair itu juga sampai pada apa yang saya rasakan sebagai kemarahan juga gitu loh, akan keadaan yang tidak baik-baik saja itu sendiri. Bahwa gitu. ada keresahan yang sebenarnya ini sangat mengganggu loh, tapi kadang orang karena sudah biasa dengan baca-baca apa ya, di medsos kan sangat cepat ya. Iya. Dan saya pernah membaca juga bahwa budaya membaca feed dan sebagainya atau status itu kan sangat cepat ya, dan itu membuat mental kita juga menjadi buruk. Lah solusinya adalah membaca buku. Jadi mungkin malam ini mulai dari baca buku puisinya Pak Wibowo ini ya, untuk menjadi kebiasaan. Bisa jadi seperti tadi Pak Yudi juga bilang gitu loh. Misalkan kita membayangkan bahwa yang terselip di kantong kita itu secarik puisi, itu kira-kira bagaimana ya? Saya meyakini bahwa jika hal itu terjadi juga akan apa ya? Akan mengubah secara kebiasaan diri kita terhadap merespon sesuatu mungkin. Iya. Dan yang apa ya, yang menjadi apa ya, menjadi kesukaan saya adalah Pak Wibowo di puisi-puisinya gitu merepresentasikan orang Jawa yang tanpa tedeng aling-aling gitu loh. Betul lah, tadi saya katakan Jadi lugas sangat gitu lugas, ya. jujur ya, sesuai namanya Wibowo. Wi ki kui. Wah gitu. Oh ki apa tuh? Terus artinya apa Mas? Artinya yang pura jelas. Ya seperti puisi nih ya. Seperti puisi ini. Enggak, tapi kalau di puisi ini ya saya apa ya? Saya menangkap bahwa ya ada kelugasan gitu kan. Tanpa tedeng aling-aling itu Betul. sendiri gitu kan. Ya kadang marah, kadang sedih,
kadang merawat ingatan seperti bukumu yang baru terbit ya. Jadi Melawat ingatan toh. oh iya. Dan banyak hal-hal yang apa ya mungkin kita lupa ya dengan keseharian kita, dan saya merasakan dalam buku ini kita dipanggil ulang gitu. Apa? Oh, tahu ngene tahu ternyata gitu. Iya, iya, beberapa hal gitu ya. Misal katakan ada di puisi sebentar. Puisi berjudul Negeriku Sedang Tidak Baik-Baik Saja ini terkait dengan bahwa larik pertamanya adalah barusan wabah Covid menerjang bak jamur awan hitam. Itu kan jelas bahwa kita pernah mengalami masa ini gitu kan. Dan bersama-sama ini kalau ditulisnya 13 Oktober 2023. Mungkin saya mencurigai bahwa pemeraman terhadap ini itu cukup lama gitu loh sebelum akhirnya dituliskan gitu kan. Dan ya sebagai respon bahwa ya kita pernah mengalami itu. Nah, kemudian bagaimana rekam terkait dengan peristiwa-peristiwa yang ada ketika masa-masa kita kita merasakan bersama-sama lah terkait dengan Covid itu direkam kembali gitu kan, dari mulai mulai harga beras melambung di pasaran, impor beras sebagai alasan, kemudian terkait dengan kesehatan, BPJS, PHK dan sebagainya gitu kan. Ya oke, mau sing tentang BPJS lho, aku ya asem kok iki ya. Ada cerita lucu Mas, itu Mas. Aku dadi kelingan, aku tunggane 2 juta ya. Asem kayak ora kanggo apa ya, nggo apa itu BPJS. Siapa yang mengalami tunggakan banyak? Tapi soal BPJS ada cerita lucu Mas. Apa? Jadi gini, ada seorang teman itu mau ke Tulungagung. Kemudian dia itu semacam apa ya? Itu rutenya kan harusnya ambil kanan, tapi dia ambil kiri gitu kan. Yeah. Kemudian tanya, itu di daerah Pagerwojo namanya Mas. Itu arah kalau dari Trenggalek gitu loh, dari Ponorogo gitu. Terus dia merasa kesasar kan, kemudian tanya warga sekitar gitu kan. Iya. Pak, ini bener jalan mau ke Tulungagung kan? Bener Mas gitu kan. Oh, kok kok rutenya kok malah susah ya. Nah, bapaknya ngomong no. Sampean ikuti BPJS tuh Mas kan. Maksudnya GPS maksudnya Mas. Iya. Tapi sampean ikut BPJS tuh Mas. Aku yang ngono nyebut BPJS. Nah itu teman saya malah bingung Mas. BPJS yang ngomong saya ya. Kulino BPJS. Sampean ikut BPJS, maksudnya sampean ngikuti GPS itu loh. BPJS GPS itu loh. Ale ora bisa nih ngene. Disoteng. Ya itu sih itu loh. Iya. Ya kan membuat bingung juga gitu loh. Jadi gara-gara Pak Wibowo jadi teringat BPJS itu. Iya, teringat cerita itu Mas. Pak Wibowo sudah lunas. Wes potong yayasan, tenang. Ya hal-hal kayak gitu cukup menggelitik jika teman-teman sudah beli bukunya tentunya. Kalau belum ya enggak tahu ya. Iya. Promosi meneh. Asem kok tugasnya kon promosi wae. Apalagi Mas yang kemudian dari mulai awal secara konsepsi buku gitu ya. Puisi-puisi ini hadir lewat respon dari mulai yang lampau sampai yang sekarang gitu kan. Kita banyak yang di sini pasti tahu terkait dengan poster peringatan darurat yang sempat booming kemarin. Iya. Kemarin gitu kan. Dan kemudian Pak Wibowo beberapa kali juga terkait dengan pemilu juga merespon itu. Nah, terkait dengan putusan MK mencoba direspon. Jadi ada aja bloko-bloko tuh. Oh iya, sorry. Jadi ada semacam respon terkini gitu loh Mas. Bukan hanya yang lampau untuk dihadirkan gitu kan, tapi juga semacam ingin merekam gitu loh, dari peristiwa ke peristiwa, dari satu peristiwa ke peristiwa lain, ke peristiwa lain gitu. Ya, sangat terasa betul ya. Jadi, dan yang menjadi semacam mungkin catatan kecil ya kalau dari saya gitu, bahwa itu adalah sesuatu yang bagus gitu, sesuatu yang ya memang harus direkam gitu kan. Tetapi tidak mencoba untuk reaktif itu loh Mas. Ya. Terkadang itu yang kita diri saya sendiri pun masih susah untuk itu, karena entah itu kebutuhannya sebagai framing atau sebagainya pun ada gitu loh. Jadi mencoba untuk mengambil sisi di mana
ini sebagai jalan tengahnya untuk hadir dalam suatu karya gitu kan. Ya karena keadaan sekarang kadang hanya 2 blok ya. Jadi Ya, nek enggak pro ya kontra, gitu kan. Nah, terus Seakan-akan begitu gitu loh. yang paling parah orang ngerti apa-apa melu nge-share kayak Nah, gitu kan. Ya apa tuh jane iki. ya, beruntungnya saya itu di-share tiap hari sama ibu saya, Mas. Oh ya, anu toh hidayah ya. Enggak, Apa? konten TikTok gitu loh. Oh, iya. Itu tandanya ibu saya sebenarnya suruh beliin apa gitu, blender gitu-gitu, Mas. Keranjang kuning nih guys. Biasanya yang di-share kayak gitu soalnya. Terus kalau nggak dituruti biasanya baru nge-share konten anak durhaka. Gitu. Oh ya. Terakhirnya gue ya apa? Tetap aja dibawanya ke situ. Neraka tadi niku. Ya itu, dan ya saya mencurigai gini, Pak Wiwoho baru pertama kali saya bertemu Pak Wiwoho hari ini, tapi saya apa ya, menaruh kecurigaan yang baik gitu loh. Bahkan Pak Wiwoho itu terlalu baik, Mas, menurut saya gitu loh. Apa yang menjadikan Karena di beberapa puisi itu ada catatan kaki gitu. Oh iya. Nah, jadi kalau kita nggak tahu artinya apa, oh ada gitu loh. Nah berarti kan nggak bingung-bingung banget loh ketika baca buku ini ya teman-teman ya. Nah, aku malah bayangke wis wacana wae, Pak. Dadi tiap maca puisi artinya ngene lho, Le. Enggak, bukan arti puisinya, Mas, tapi ada diksi di situ yang mungkin tidak familiar ya, apalagi yang untuk teman-teman yang apa? Catatan yang kaki generasi ya, sekarang gitu kan. Semacam bentar saya ngrasani wagu saru. Ini saya baca di judulnya apa ini? Lumintu anggonku melaku gitu kan. Nah, kan ada keterangannya, artinya menjadi berkat di setiap langkah kehidupan gitu kan. Tapi tidak langsung arti yang lugas itu loh, Mas. Ada apa ya? Arti yang lebih universal dan itu terkait dengan keseluruhan isi puisi ini gitu loh. Ini ada di puisi berjudul Secarik Kertas Lusuh gitu kan. Kemudian ya saya juga mencatat ada sebutan terkait dengan Pak D ini sebagai idiom antara dalam satu apa ya, pada satu subjek tertentu atau tidak, juga mencoba untuk apa ya, mencoba untuk ada pengkaburan di situ juga, dan itu justru menarik terkait betul. ketika hadir di puisi gitu kan. Jadi Pak Wiwoho cukup jeli merekam kejadian dengan menyempilkan kata-kata yang kita tidak usah diberitahu, sudah langsung nyantol itu ya. Ya. Anu Mas, kebetulan saya dari Ponorogo ya Mas. Biasanya saya itu jaga warung kopi ya di Ponorogo itu ya. Jadi warung kopinya itu kalau ini itu disebutnya kopi gelas kalau pesennya Mas. Nah biasanya orang Ponorogo itu pesennya kopi cangkir, yang cangkir kecil itu. Kakean berarti gue. Nah kalau ngopi mereka pasti ngerokok Mas. Bentar ya Mas ya. Disoting ra boleh. Oh, enggak apa-apa toh kalau disoting ini ngerokok Pak. Jadi rupamu kok diburem kayak ngono ora ketok aji berarti. Nek kuwi ra perlu ngerokok itu wis burum ya Mas. Saya lihat juga Pak Wiwoho ini apa ya, sangat meresapi perjalanan hidupnya ya. Jadi alangkah baiknya jika teman-teman yang punya ganjilan di hati itu juga bisa dituliskan seperti ini. Setidaknya segala perasaan itu bisa tertumpah. Jadi dalam kejadian hari ini itu banyak orang meninggal tiba-tiba. Oh iya. Biasanya orangnya pendiam gitu. Iya. Nggak suka marah dan sebagainya. Jadi buku itu kan menjadi semacam apa ya, pelampiasan. Yeah. Jika orang bisa melampiaskan dalam bentuk buku dan mencetak Dionomina, panjang umur ya Pak Yudi ya. Intinya promosinya Pak Yudi. Terus ini Mas Ruli tentang pembuatan puisi ya. Saya melihat buku Pak Wiwoho ini penuh dengan rima ya. Oh iya. Jadi A N terus mengingatkan saya, ini maaf loh Pak. Jadi kayak narasinya Najwa Shihab itu loh, Mata Najwa ya. Oh iya. Jadi ya mungkin ketika dibacakan ya enak juga, menarik gitu. Iya. Nah, dengan style apa namanya ini ya. Oh, kowe ngapa mau? Gara-gara Pak D mah. Dibandingkan dengan puisi-puisi saat ini dengan pola-pola yang mungkin lebih kontemporer, puisi Pak Wiwoho ini sebenarnya
bagaimana kondisi untuk pada saat ini gitu? Bagaimana kondisi saat ini? Sehat gitu ya. Enggak, maksudnya Kondisian perpusisan saat ini gitu ya. seorang penulis itu kan juga berpikir buku kungka tak del loh, kan ngono. Oh ya. Entah kalau dibagikan. Nah, pembaca itu kan macam-macam ya. Sedangkan saat ini orang itu lebih suka membaca cepat gitu. Oh ya. Misalnya ada salah satu penyair juga dengan pola puisi seperti itulah. Dengan pola puisi Bapak Wiwoho ini seperti apa gitu? Soal rima tadi ya Mas ya. Menarik juga obrolan ini. Rima dan panjangnya puisi ya. Oke, Saya kira dalam berapa judul ini? Ini panjang semua gitu. Ya. Ya ada puisi, bukan ada puisi, tapi banyak puisi yang termasuk puisi panjang gitu ya. Dan ya salah satunya ketika tadi kalau teman-teman melihat tadi kan ketika dibacakan itu menjadi asik gitu loh, menjadi menarik gitu kan. Ya. Permasalahannya mungkin sama ketika dibaca secara teks gitu kan. Hanya dibaca saja ya, bukan untuk bukan untuk dibacakan secara penampilan gitu. Mungkin benar bahwa ada kelelahan di situ karena terkait dengan pilihan rima A, B, A, seperti formula seperti itulah gitu. Nah kalau di puisi di era sekarang kan kalau melihat tuh banyak puisi-puisi naratif gitu kan, bahwa puisi bercerita tentang satu epos tertentu atau satu kejadian tertentu, satu cerita tertentu gitu kan, mencoba dituangkan lewat justru gayanya naratif ataupun juga ya panjang mengalir saja, bahkan cenderung seperti prosa juga gitu kan. Iya. Memang ada kelelahan ketika dibaca dengan pola A B A itu memang ada kelelahan, jujur saja memang ada kelelahan. Nah balik lagi adalah saya meyakini bahwa semua ya tergantung kepada wacana yang dibangun oleh penulisnya gitu loh, oleh penyairnya gitu loh. Seperti apa yang ingin coba dihadirkan gitu. Bahkan kalau dari bait pertama kemudian bait keduanya itu semacam terpisah gitu kan. Kemudian di bait ketiga ini mengulang lagi repetisi dari bait pertama gitu kan. Itu ya kalau bicara apakah bagaimana tidak apa-apa atau bagaimana ya tidak apa-apa juga. Itu tidak apa-apa. Tetapi terkadang juga penyair itu kan mempunyai obsesi tertentu yang tidak bisa ditangkap oleh pembaca gitu kan. Terkait dengan terkait dengan kenapa dia memilih untuk repetitif, kenapa dia memilih untuk lebih memilih rima yang sama gitu kan. Dan ya kalau itu sebagai penegasan itu akan lebih baik gitu loh. Tapi kalau bait selanjutnya juga memakai pola yang sama hanya sekadar untuk untuk lebih lebih melebarkan, itu mungkin lebih yang membaca akan lebih kelelahan gitu kan. Karena ya mungkin itu. Mungkin pesan tadi sudah ketangkap di bait pertama tapi kok si beleni ya, diulang lagi, dikaburkan, diulang lagi juga kan. Ya itu akan menjadi menjadi melelahkan juga untuk membaca. Tapi ya balik lagi kalau di sekarang itu ya, karena mediumnya juga kan bukan sekadar koran, buku atau ada juga media digital, media online. Bahkan kalau beberapa teman-teman kalau melihat di Instagram itu kan sering juga ada puisi-puisi yang yang melintas di feed Instagram gitu. Atau juga beberapa teman yang menulis puisi seketika gitu loh Mas, puisi seketika. Kadang di acara tertentu juga ada semacam menggelar bukan lapak, kalau lapak ya mungkin lapak gitu ya, secara tertentu lapak gitu untuk puisi seketika. Dan ya kan cepat responnya juga cepat juga, dan ya biasanya tidak memakai rima a atau pola yang seperti itu gitu loh. Acak gitu. Tapi kadang memang nada di belakangnya hampir sama ketika itu semacam diverbalkan gitu loh. Semacam diverbalkan itu hampir sama gitu. Sama dalam artian bukan secara huruf belakangnya ya, abjad belakang kata itu sendiri gitu ya. Tetapi lebih pada bagaimana itu terasanya gitu. Ya begitu sih Mas. Saya baca pada judul Luka Itu Begitu Dalam. Kebetulan hari ini itu tanggal 13 hari Jumat. Jadi kalau dulu itu ada film-film Friday the Testing ya Pak. Jadi kebetulan sekali dalam puisi ini ada cerita tentang Yudas Iskariot dengan 30 keping itu. Jadi nggak tahu ya. Jadi semesta itu kayak memilihkan hari ini pas sekali dengan tema dengan isi puisi Pak Wiwoho. Mungkin akan menjadi berkat untuk Pak Wiwoho ke depannya Pak. Amin.
Kalau saya ini Mas Ruli yang eh, dari puisi ini kan ada yang semangat, ada yang mengkritik, ada yang eh Menggebu gitu ya. memori, sedih. Tapi ada unik juga yang ini apa? Ikan busuk dari otaknya itu loh. Jadi kepalanya Mas. Oh iya, Rik. Otak busuk dari ikannya. Jadi Pak Wiho juga cukup humoris menyisipkan pada puisi itu Ntimoyo. Jadi dibuat plot twist gitu. Yang akhirnya kita menyadari bahwa dalam hidup itu yang dicari salahnya siapa gitu. Kita nggak pernah bilang yang benar siapa atau maksudnya wes salah kayak aku wae, tapi mesti nyalahke dan akhirnya kita perlu kambing hitam untuk mencari jawaban gitu. Dan si ikan ini akhirnya juga menjadi jawaban ya sing salah ya iwake wae. Dan itu realita dalam hidup hari ini gitu. Ini kan jam berapa ya? Tidak apa, masih lama. Siap. Terus untuk Mas Ruli, kira-kira puisi mana yang tadi ketika baca-baca cukup menyentil ya? Artinya secara personal ataupun secara keadaan saat ini, keadaan menaik. Oke, beberapa puisi yang tadi sudah dibacakan juga di apa ya dari penampil gitu ya. Itu menurut saya justru sangat menarik gitu kan, karena mengulas ke sisi personal dari Pak Wibowo, mencoba hadir gitu loh, hadir di puisi itu, bahkan ada di puisi sebentar cari kertas lusuh. Tapi iki kan muji terus ya, Bung. Iya. Engko enek sing elek-elek ya. Siap. Aku kan aja mulih engko terus lali omah. Nalio main ning ndi to Mas? Lah ya maksudnya ya kudu elek-elek sithik lah, masa ya jenenge bedah buku. Ya tadi ada di puisi berjudul Secari Kertas Lusuh gitu kan. Itu kan langsung gitu loh, sebagai pengakuan gitu kan. Namaku Wiwoho, lahir di Kudu, iya. bagi Soekarjo bersamaan peringatan Santo Valentinus gitu kan. Kemudian dan selanjutnya gitu kan. Nah, ini lucu Mas, terlahir dari seorang ibu gitu. Iya, terlahir dari seorang ibu. Iya. Iya, paham. Dan selanjutnya kemudian di puisi Ternyata Aku Tahu, puisi yang berjudul Ternyata Aku Tahu gitu. Itu pun juga apa ya, sisi personal justru hadir gitu loh. Kenapa saya tadi di awal cerita soal ibu saya yang sering mengirimi konten TikTok itu tadi. Iya. Sebagai anak laki-laki itu saya justru merasa akrab dengan ibu saya gitu kan. Dan ya saya membaca di puisi ini juga mungkin terkesan seperti itu gitu loh. Yeah. Bahwa rasa sayang yang hadir itu utamanya untuk sosok ibu, ataupun kata tadi yang puisi yang dipersembahkan untuk Eyang Ti gitu kan. Kan berarti ada sisi apa ya? Sisi emosional, kedekatan secara keluarga gitu loh, secara family gitu loh. Dan ya kalau dalam apa ya, dalam salah satu kajian itu ada transmisi memori itu ada dua jenisnya gitu kan. Ada itu? Transmisi memori afiliatif dan yang satu itu familial gitu loh. Yeah. Itu kalau familial itu kan udah pasti dari darah. Dari apa ya? Dari keluarga itu loh, dari pihak terdekat. Mungkin kalau afiliatif itu kan dari orang sekitar atau lingkungan. Yeah. Lingkungan maksudnya di luar keluarga ya, di luar pihak keluarga gitu. Dan ya saya pikir bahwa banyak ikut campurnya transmisi familial ini sendiri di beberapa puisi yang saya sebut tadi gitu kan. Ada yang berjudul Cari Kertas Lusuh, Ternyata Aku Tahu, Andai Aku Kecil, dan juga puisi terakhir Aku Bukan Siapa-siapa itu. Yeah. Dan benar di puisi yang menyambung ibu saya juga karena laki-laki juga ya. Tadi sempat meneteskan air mata gitu ketika membaca itu. Karena uang saya habis ternyata. Jadi bukan karena puisinya. Jadi metu rokok ya wakil Pak Wiho nyuwun duit. Saya ini Mas agak mengkritik juga. Ternyata ada hal-hal yang mungkin kita juga menganggap ya kayak tokek kayak gitu itu. Oh iya. Mas Ruli membayangkan nggak cara Pak Wibowo ini apa ya mendapatkan ilham ya. Ketika saya kok pas sare gitu juga nek tekek wah langsung tanging kayak puisi gitu.
Terus enek opo neh gawe puisi. Terus akhirnya mungkin istrinya tahu ya kalau tiba-tiba kemana itu mesti gawe puisi gitu. Oh, iya. Padahal ya ora. Tapi saya tidak membayangkannya sih juga Mas. Gitu. Mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Wiwoho Ya ya. gara-gara nama Pak Wiwoho ini saya setiap baca puisinya tadi itu bayangin terus gitu. Sebenarnya seperti apa sosok Pak Wiwoho, dan ketika ketemu juga ternyata sangat humble goreng. Sambal goreng. Ada lagi Mas? Ya itu sih. Ya mungkin mungkin ya sebagai apa ya? Sebagai karena ya ketika satu buku lahir itu inginnya adalah menerbitkan buku lagi gitu kan. Ya, ada masukan gitu ya. ya mungkin Pak Wiwoho bisa mencoba dengan apa ya? Dengan lebih eksploratif terkait dengan bentuk puisi yang hadir gitu loh maksudnya. Ya. Seperti kalau sekarang kan naratif dan sebagainya gitu. Jadi tidak lagi pada pemenggalan yang B gitu. Mungkin lebih eksploratif, dan itu saya kira bahwa menjadi Pak Wiwoho yang sesungguhnya, karena seperti Mas Kesit bilang tadi bahwa banyak apa ya, Pak Wiwoho ini responnya itu lebih baik gitu loh ketika ngapain bikin puisi kan lebih baik gitu loh. Iya. Daripada ngapain terus Muni-muni buka ning medsos, FB. neng medsos gitu kan. Iya. Update story di WA gitu kan. Ayo muni-muni tanggone ning WA. Ya itu sih. Mungkin itu sih lebih eksploratif dan ya lebih bisa Mencoba menjadi hal Pak Wiwoho gitu kan. Mencoba hal yang di luar ya, ini ya. hal yang baru itu sendiri, dan itu saya pikir bahwa itu bisa apa ya, secara bahwa merekam apa yang lebih dari buku Aroma Tak Sedap itu sendiri Mas. Iya. Mungkin itu sih. Mungkin sudah disiapkan juga untuk buku-buku selanjutnya kayaknya. Ya mungkin ya. Banyak ini. Banyak soalnya, dan saya justru apa ya, merasa kagum sama Pak Wiwoho itu energinya untuk menulis Mas. Betul. Mesti rekosa atau Mas Maco? Banyak kesini nulis. bukan itu Mas gitu loh. Tetapi apa ya, merespon sesuatu yang ya terkadang kan susah juga, meski kita udah kepikiran sesuatu untuk ditulis gitu kan, tetapi kan pada akhirnya ya hilang dengan sendirinya karena belum dituliskan gitu loh. Ya begitu sih Mas. Dan juga mungkin Pak Wiwoho ini sudah menerbitkan banyak buku, jadi ini bukan buku pertamanya, ada banyak juga, dan sangat-sangat produktif. Dalam setahun ini bisa 2 buku, 3 buku, dan beliau sepertinya juga aktif di pementasan ya. Jadi mungkin puisi ini juga tidak lepas dari latar belakang itu juga. Ya saya mencurigai itu juga ya, kan belum pernah bertemu, kemudian saya juga membaca sedikit biografinya yang tercantum di sini gitu kan, tercantum di buku ini, kemudian ada semacam kecurigaan juga di situ gitu loh, bahwa puisi ini memang apa ya, terasa ketika seperti tadi teman-teman yang baca di sini juga, betul. Sebelumnya yang membaca di sini juga kan itu terasa banget gitu loh Mas. Daripada kita membacanya sendiri gitu ya. Betul. Ya mungkin itu. Ya. Apalagi yang penampil tadi juga suaranya merdu ya. Ya suaranya juga bagus-bagus, enggak seperti suara kita Mas. Saya kira untuk bedah buku cukup ya Mas, nanti ada sesi lagi baik, dengan Pak Wiwoho, lebih banyak lagi yang ditanyakan prosesnya atau apapun yang hadir dalam buku Aroma Tak Sedap ini. Itu Mas Ruli, terima kasih. Ini langsung pulang atau di mana? Saya langsung pulang Ponorogo Mas, langsung Tirtonadi, langsung ke Madiun saya Mas. Sambungnya Pak Yudi ya. Terima kasih Mas Ruli.